kita diberikan suatu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, apakah yang kita inginkan adalah gadget keluaran terbaru? Atau mungkin sepatu rilisan terbaru? Atau mungkin kerajaan sorga? Kalau jawabannya adalah kerajaan sorga, good news. Karena firman Tuhan sudah menuliskan spoiler bagaimana caranya untuk mendapatkan kerajaan sorga. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ketiga berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga." Miskin di hadapan Allah, apakah itu artinya miskin secara material? Apakah kita harus miskin baru kita bisa memperoleh kerajaan sorga? Mari kita lihat ayat tersebut dalam bahasa Inggrisnya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dalam bahasa Inggrisnya tertulis poor in spirit. Tapi apa itu poor in spirit? Di dalam Yesaya 66 ayat yang kedua, poor in spirit diartikan sebagai contrite in spirit atau rasa penyesalan akan dosa. Jadi dalam ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menyesal akan dosa-dosa kita. Tapi ada yang harus kita ingat, bahwa kita tidak bisa menyesal akan dosa-dosa kita kalau kita tidak tahu apa itu dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus tahu dulu apa dosa-dosa kita, baru kita bisa sesali dosa-dosa kita. Oke, sekarang langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus mengalahkan dosa-dosa kita. Tapi gimana cara untuk mengalahkan dosa-dosa kita? Tenang, Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang dan maha baik. Dia telah memberikan kita tuntunan-tuntunan yang berupa firman dalam bentuk Alkitab, yang pada zaman ini gampang sekali untuk kita akses dan kita baca. Ada yang di handphone kita, ada yang di tablet kita, dan Alkitab fisik pun kita punya banyak di rumah kita masing-masing. Dengan membaca firman-Nya, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita akan bekerja. Roh Kudus itu bertugas untuk membantu kita dalam melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi langkah selanjutnya adalah membaca firman Tuhan dan kita renungkan. Bisa juga untuk kita hafal agar bisa kita selalu ingat dalam hati dan pikiran kita dan menjadi benteng pertahanan kita dalam masa-masa yang sulit. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan baik pada hari itu. Dan yang terakhir dan paling penting adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan agar kita bisa bersama-sama mengalahkan dosa-dosa kesayangan kita dan bersama-sama mulai untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan Tuhan memberkati.